Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel ini bersama saya Wilson Stanley. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang berapa sih harga wajar saham BRPT milik PT Barito Pacific. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam videonya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu harga saham yang dimiliki oleh Barito Pacific. Bisa kita lihat, harga terakhir pada tanggal 5 Agustus 2020 ini harganya adalah Rp905. Jika kita lihat dari pertama kali di IPO sampai kuartal 2 2020 ini, harganya itu sudah meningkat sebesar 1.416% atau setara sebesar 14 kali lipat. Nah, kenaikan ini berarti sudah sangat tinggi sekali. Sekarang kita lihat ke dalam profil singkat Barito Pacific. Nah, Barito Pacific ini didirikan pada tahun 1979. Barito Pacific ini melakukan IPO pada tahun 1993. Bisnis inti dari Barito Pacific ini adalah dalam bidang pembangkit listrik, produksi produk petrokimia, dan sumber daya yang terbarukan. Nah, pada tahun 2007 ini, Barito Pacific melakukan akuisisi terhadap PT Chandra Asri Petrochemical. Kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh Barito Pacific sekarang adalah sebesar 84 triliun rupiah. Jadi kapitalisasinya ini sudah sangat besar sekali sehingga susah digoreng oleh bandar. Oke, sekarang kita lihat dulu segmen dan produk dari BRPT. Bisa kita lihat di sini segmen utama dari BRPT ini adalah dari segmen petrokimia yang mempunyai kontribusi terhadap penjualannya itu sebesar 76%. Nah, lalu segmen kedua yang terbesar yang dimiliki oleh BRPT adalah dari segmen energi dan sumber daya. Nah, kontribusi terhadap pendapatan yang dimiliki oleh energi dan sumber daya yang dimiliki oleh BRPT ini adalah sebesar 23,8%. Lalu sisanya seperti properti dan lainnya itu hanya memiliki kontribusi sebesar 0,3% dan 0,2% dari pendapatan yang didapatkan oleh BRPT. Nah, jadi jika kita ingin menganalisa BRPT, fokuslah di dalam segmen petrokimia ini. Oke, sekarang kita lihat ke dalam manajemen perusahaan. Bisa kita lihat di sini presiden komisaris yang dimiliki oleh BRPT adalah Bapak Prajogo Pangestu selaku pendiri Barito Pacific juga. Lalu sekarang kita lihat dewan direksinya. Nah, sebagai presiden direktur Barito Pacific yang dipegang, jadi presiden direktur yang dimiliki oleh Barito Pacific adalah Bapak Agus Salim Pangestu. Nah, Bapak Agus Salim Pangestu ini adalah anak dari Prajogo Pangestu. Oke, sekarang kita lihat ke dalam pemegang saham yang dimiliki oleh Barito Pacific. Sekarang kita lihat ternyata Bapak Prajogo Pangestu ini sebagai komisaris utama ini mempunyai jumlah saham sebesar 72,14%. Nah, jadi Prajogo Pangestu ini itu memegang saham paling besar di dalam perusahaan Barito Pacific ini. Sekarang kita lihat lagi saham treasury yang dimiliki oleh Barito Pacific ini ternyata mempunyai sebesar 0,57%. Lalu pemegang saham yang lainnya itu ada Agus Salim Pangestu sebagai direksi itu memegang 0%. Lalu Lim Chong Tien sebagai komisaris juga mempunyai saham sebesar 0,001%. Nah, jika kita lihat di sini pemegang saham terbesar dari PT Barito Pacific ini adalah dari pejabat perusahaannya sendiri. Artinya, pemilik perusahaan ini masih percaya bahwa perusahaan ini masih bisa berkembang di masa depan. Jadi masih bagus ya dari komposisi pemegang saham PT Barito Pacific. Sekarang kita lihat ke dalam pendapatan perusahaan di kuartal 2 2020. Bisa kita lihat dari kuartal 2 2015 sampai kuartal 2 2020 ini secara rata-rata tahunannya itu masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,5%. Tetapi jika kita lihat di kuartal 2 2020 ini penjualannya ini sudah mengalami penurunan sebesar 15,1%. Jika kita lihat lagi ke dalam 3 tahun terakhir ternyata pertumbuhan penjualannya ini sudah mengalami perlambatan. Nah, artinya jika teman-teman ingin investasi di sini, teman-teman harus memperhatikan bahwa penjualan dari PT Barito Pacific ini sudah mengalami penurunan. Jadi harus berhati-hati dalam berinvestasi ke dalam PT Barito Pacific ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke dalam net profit atau laba bersih perusahaan di kuartal 2 2020. Bisa kita lihat juga
dari kuartal 2 2015 sampai kuartal 2 2020 ini net profit yang dipunyai oleh PT Barito Pacific ini masih mencatatkan pertumbuhan tahunannya itu sebesar 75,6%. Tetapi jika kita lihat dari tahun kuartal 2 2017 sampai kuartal 2 2020 ini, penjualannya itu atau net profitnya itu sudah mengalami penurunan. Nah, penurunan di kuartal 2 2020 ini juga cukup signifikan sebesar minus 64,2%. Nah, jadi jika teman-teman ingin berinvestasi atau membeli saham PT Barito Pacific ini, teman-teman harus melihat bahwa net profitnya ini sudah turun sejak 3 tahun terakhir. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Oke, sekarang kita lihat ke dalam margin laba PT Barito Pacific di kuartal 2 2020. Bisa kita lihat di sini gross yang biru ini adalah gross profit margin, yang oranye adalah operating profit margin, yang abu-abu adalah net profit margin. Bisa kita lihat selama 3 tahun terakhir semua profit marginnya itu mengalami penurunan. Dan jika kita lihat di kuartal 2 2020 ini, gross profit margin yang dimiliki oleh PT Barito Pacific adalah sebesar 18,4%, operating profit marginnya sebesar 11,9%, lalu net profit marginnya itu sebesar 2,2%. Nah, semua margin laba yang dimiliki oleh Barito Pacific ini itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri kimia, yaitu gross profit margin rata-rata industri kimia itu sebesar 23,8%, operating profit margin itu sebesar 10,26%, lalu net profit marginnya itu sebesar 5,17%. Nah, artinya PT Barito Pacific di sektor kimia ini sudah bukan merupakan market leader yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan hal ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke dalam kesehatan perusahaan. Bisa kita lihat di sini ternyata aset yang dimiliki Barito Pacific dari kuartal 2 2015 sampai kuartal 2 2020 ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi jika kita lihat di kuartal 2 2018 sampai kuartal 2 2020 ini, pertumbuhan asetnya itu sudah meningkat secara signifikan. Nah, hal ini kita lihat terjadi karena utangnya ini bertambah sangat pesat. Jadi utang yang dimiliki oleh Barito Pacific ini ternyata meningkatnya sangat pesat, sehingga aset yang dimiliki juga bertumbuh sangat pesat. Kita juga bisa melihat di sini bahwa utang yang dimiliki oleh Barito Pacific ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Nah, hal ini juga kita harus menjadi catatan ya, bahwa ternyata utang yang dimiliki oleh Barito Pacific ini lebih banyak dibandingkan modal yang disetorkan. Sehingga debt to equity ratio yang kita lihat itu di 3 tahun terakhir ini sudah lebih dari 1. Nah, hal ini juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman jika ingin berinvestasi ke dalam Barito Pacific. Nah, tetapi jika kita lihat ke dalam current ratio atau cash ratio-nya ini ternyata masih aman-aman aja likuiditasnya. Current ratio-nya ini juga masih di atas angka 1. Bahkan di atas angka 1,5. Dan cash ratio-nya itu juga di atas 0,5, berarti likuiditas dari PT Barito Pacific ini juga cukup aman. Sekarang kita lihat ke dalam laporan arus kasnya. Nah, yang biru adalah operating cash flow, yang oranye adalah investing cash flow, yang abu-abu adalah financing cash flow. Bisa kita lihat di kuartal 2 2020 ini, bisa kita lihat di sini. Ternyata dari sisi operating cash flow ini, ternyata Barito Pacific sudah minus. Artinya dari sisi operasionalnya di kuartal 2 2020 ini Barito Pacific sudah tidak mendapatkan, maksudnya dia itu sudah tidak mendapatkan uang dari sisi operasionalnya, tapi mendapatkan uang dari sisi utang atau financing cash flow-nya, karena financing cash flow-nya ini positif. Jadi ini juga harus menjadi catatan bagi teman-teman yang ingin berinvestasi. Sekarang kita lihat dari sisi free cash flow-nya. Nah, bisa kita lihat di sini free cash flow selama 3 tahun terakhir ini sudah menurun cukup banyak. Nah, di kuartal 2 2020 ini free cash flow yang dimiliki oleh PT Barito Pacific ini sudah minus 52,5%. Nah, hal ini bisa berhubungan langsung dengan harga saham yang dimiliki, sehingga kalau dia minus ini harga sahamnya kemungkinan bisa menurun. Sekarang kita lihat ke efektivitas manajemennya. Oke, bisa kita lihat dari yang biru ini adalah return on equity, yang oranye adalah return on asset. Bisa kita lihat selama 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, ternyata baik return on equity dan return on asset itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen dari PT Barito Pacific ini sudah menurun. Nah, hal ini juga bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di Barito Pacific. Sekarang kita lihat valuasi atau harga wajar dari PT Barito Pacific. Nah, bisa kita lihat dari sisi price to earning ratio-nya. Nah, di harga terakhir di tanggal 5 Agustus 2020 ini harganya yaitu Rp905. Sehingga PER yang dimiliki sekarang oleh Barito Pacific itu di angka 254,43. Sedangkan rata-rata price to earning ratio yang dimiliki oleh PT Barito Pacific selama 10 tahun terakhir itu adalah sebesar 63,47. Sehingga jika saya hitung, harga wajar yang dimiliki oleh PT Barito Pacific sebenarnya ada di angka Rp226 per lembar sahamnya. Sehingga hal ini membuat saya bisa menyimpulkan bahwa saham Barito Pacific ini ternyata overvalue. Overvalue-nya ini juga cukup jauh ya jika kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ke kesimpulannya. Apakah saham BRPT ini boleh untuk diinvestasikan? Nah, secara kualitas perusahaan, BRPT ini sudah mengalami pertumbuhan pendapatan yang minus selama 2 tahun terakhir. Begitu pula dengan net profitnya. Tadi kita sudah lihat grafiknya itu bahwa net profitnya itu juga sudah menurun selama 2 tahun terakhir. Nah, dari sisi margin laba pun, BRPT ini sudah di bawah rata-rata industri. Nah, artinya BRPT ini sudah bukan market leader di industri kimianya. Jika kita lihat ke dalam ROA dan ROE-nya atau efektivitas manajemennya itu, bisa kita lihat juga ROA dan ROE dari PT BRPT ini juga mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, sehingga efektivitas manajemennya juga sudah menurun. Nah, jadi saya bisa dibilang kualitas perusahaan BRPT ini tuh sebenarnya biasa-biasa aja, tetapi harganya itu malah overvalue. Jadi menurut saya saham ini itu saya tidak memilih untuk berinvestasi di saham BRPT ini. Tetapi disclaimer aja ya, analisa ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan perusahaan yang saya analisa. Nah, jika teman-teman ingin berinvestasi di saham BRPT ini, lakukanlah analisa lebih lanjut ya, supaya teman-teman juga bisa lebih yakin lagi untuk investasi ke dalam saham BRPT ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah ya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan pencet tombol like dan share jika teman-teman menyukai video ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.